Otherworldly Evil Monarch. Bab 77. Judul: Kekacauan di Istana Kekaisaran. Keesokan harinya, istana kerajaan dipenuhi dengan perselisihan dari berbagai kalangan. Adegan itu tidak berbeda dengan sekelompok pedagang dan petani yang berdebat di pasar. Setelah sapaan ritualistik kepada Yang Mulia, suasana menjadi sunyi. Persis seperti ketenangan sebelum badai. Di hadapan Yang Mulia ada setumpuk petisi yang menyerukan impeachment Jun Zantian. Yang Mulia mengamati istana kekaisaran dan terkejut melihat banyaknya posisi kosong. Meskipun dia sudah mengharapkannya, hasil ini sangat melebihi ekspektasinya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Meskipun dia sudah menerima laporan tadi malam, di mana dia menjadi sangat marah, itu hanyalah laporan dengan nama yang tertulis di atasnya. Namun, Yang Mulia sekarang melihat hasilnya dengan matanya sendiri. Sebagian besar anggota istana kekaisaran telah menghilang. Yang Mulia tidak bisa terbiasa dengan itu. Jika seseorang membandingkan, ini akan menjadi seperti ruang kelas dengan 100 siswa. Jika seseorang menerima berita di tengah malam bahwa 30 siswa itu telah dipindahkan atau keluar, orang itu tidak akan merasa banyak. Namun, ketika orang itu melihat ruang kosong di dalam kelas, perbandingan ini mungkin bukan cara yang buruk untuk menggambarkan apa yang terjadi pada istana kekaisaran kerajaan Tianxiang. Kemarin malam, setelah putri kekaisaran menderita percobaan pembunuhan, kakek Jun mengambil tindakan, mengeluarkan pernyataan bahwa bencana telah terjadi. Di dalam kota Tianxiang, api mulai membara dan orang-orang dibunuh di mana-mana. Lebih dari 10 anggota tingkat tinggi dari pengadilan kekaisaran akhirnya dipenggal. Selain itu, banyak di antara orang-orang ini pernah menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga Jun. Selain itu, semua pria itu juga memiliki satu aspek kesamaan lainnya. Orang-orang ini semua telah memilih untuk berpihak pada salah satu pangeran kekaisaran. Namun, aspek umum ini adalah sesuatu yang dipilih setiap orang untuk disimpan di dalam hati mereka. Pada titik ini, mengatakan itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Di antara korban insiden tadi malam, ada 12 orang yang memenuhi syarat untuk berdiri di sini hari ini. Secara kebetulan, mereka dipisahkan menjadi 4 dibagi rata di antara 3 pangeran. Di antara mereka ada seorang asisten menteri kehakiman, 2 asisten menteri personalia, 3 dari menteri ritus, 1 dari menteri pendapatan negara, 3 sensor kekaisaran, dan 2 sarjana. Ini hanya yang bisa dilihat di sini. Adapun mereka yang tidak bisa muncul hari ini, berapa jumlahnya? Orang-orang yang datang bersama-sama ini adalah mereka yang terus-menerus menentang anggota kasar istana kekaisaran dan telah terluka parah selama krisis kerajaan saat ini. Namun, dalam benak individu yang memiliki posisi tinggi, ini hanyalah bagian dari rencananya. Meski tadi malam, dia sendiri sudah marah sampai matanya membiru. Adapun para menteri dengan mata tajam dan ingatan yang kuat, mereka menyadari sesuatu. Hari ini, ada peningkatan wajah baru di dalam istana kekaisaran. Adapun wajah-wajah yang familiar itu, kebanyakan dari mereka telah menghilang. Salah satu contohnya adalah Kapten Pengawal Bersenjata, Murong Qianjun. Dia adalah bakat yang kecepatan promosinya dianggap langka, kadang dipromosikan 3 kali dalam sehari. Namun, bintang baru keluarga Murong ini pada saat ini menghilang entah kemana. Tampaknya pembantaian di dalam istana kekaisaran tidak kalah berdarahnya dibandingkan dengan di luar. Banyak orang menjadi gugup. Apa yang terjadi semalam? Mengapa jumlah orang menjadi sangat sedikit hari ini? Siapa yang bisa memberitahuku? Yang Mulia memang master di antara master dalam urusan politik. Mengedipkan matanya, dia menggunakan sisi tepi matanya untuk menatap Jun Zantian yang tertidur. Senior Duke Jun benar-benar merasa mengantuk berkat kejadian kemarin. Ini terlihat jelas hanya dengan melihat wajahnya. Jika tidak, dia tidak akan tertidur di istana kekaisaran. Dia bahkan hampir mulai mendengkur. Tindakan Yang Mulia yang berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi adalah tindakan pembuka bagi anggota istana kekaisaran untuk memulai rentetan tuduhan mereka. Di dalam aula kekaisaran, sejumlah besar orang berlutut. Yang Mulia, kita mohon kamu untuk menegakkan keadilan bagi kita. Sejumlah besar menteri berbicara dengan air mata mengalir di mata mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi sedih saat mereka bersujud dengan penuh semangat. Para menteri yang terhormat, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara detail. Bangkitlah dan ceritakan semuanya padaku. Kaisar mengerutkan kening,
ekspresi bingung terukir di wajahnya. Setelah Yang Mulia menyelesaikan hukumannya, puluhan menteri semua beralih ke Adipati Senior Jun Zantian. Mereka memulai rentetan tuduhan mereka. Meskipun dia adalah seseorang yang telah mencapai prestasi besar untuk kerajaan, dia mengabaikan hukum militer kerajaan. Dia memobilisasi pasukan militer kerajaan karena alasan pribadi. Dia meremehkan hukum kerajaan. Dia memandang kekuatan keluarga kekaisaran dengan jijik. Dia telah bertindak dengan sembrono. Dia melewati rumah para menteri. Dia membiarkan bawahannya mendatangkan malapetaka dan bertindak tanpa hukum. Bahkan ada beberapa tuduhan kelas berat. Dia telah mengumpulkan pasukan pribadinya sendiri. Dia memiliki niat untuk memberontak. Singkatnya, ada banyak tuduhan yang ditujukan padanya, semua diduga didukung dengan bukti yang meyakinkan. Kemudian, tuduhan meningkat ke tingkat yang lebih besar, di mana direkomendasikan agar Jun Zantian diberhentikan dan seluruh keluarganya dipenggal, sejauh memusnahkan 9 kerabatnya. Hanya dalam waktu singkat, suasana istana kekaisaran telah menjadi intens. Wajah semua orang memerah, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan. Pada akhirnya mereka semua bernyanyi bersama. Tidak membunuh Jun Zantian sama dengan membahayakan kekuatan keluarga kekaisaran. Tidak membunuh Jun Zantian, orang-orang tidak akan ditenangkan. Jun Zantian mengalihkan pandangannya, matanya sedikit tertutup. Menonton pertunjukan oleh semua menteri di istana kekaisaran, dia hanya bisa memikirkan cucunya yang terluka parah. Dia sedang memikirkan bagaimana cara meminta Yang Mulia untuk meminjamkannya tabib istana terbaik. Jun Zantian, kamu orang tua, kamu benar-benar berani bertindak dengan cara yang kurang ajar. Apa yang ingin kamu katakan untuk dirimu sendiri? Yang Mulia menanyainya dengan nada yang sangat kasar, sepertinya sangat marah. Yang Mulia, kemarin, menteri ini menerima kabar bahwa putri menderita percobaan pembunuhan di luar istana kekaisaran. Syukurlah, keberuntungan putri baik dan dia berhasil melarikan diri tanpa cedera. Namun, mendengar para penjahat itu berani bertindak begitu liar. Melangkah lebih jauh untuk mencemarkan martabat keluarga kekaisaran, menteri tua ini merasakan kemarahan tak berdasar keluar dari dalam hatiku. Menteri ini kemudian menerima berita lebih lanjut bahwa para pembunuh mungkin berniat menindaklanjuti dengan mencoba membunuh anggota keluarga kekaisaran dan pejabat tinggi pengadilan kekaisaran. Menteri tua ini khawatir penundaan apapun akan membawa bencana yang tidak bisa diperbaiki. Dengan demikian, menteri tua ini telah memobilisasi tentara sebelum melapor kepada Yang Mulia, semuanya demi menangkap para pembunuh. Dalam kasus ini, menteri tua ini memang telah melakukan kesalahan. Menteri tua ini memohon untuk penyelidikan yang cermat dan hukuman yang adil dari Yang Mulia. Mulut kaisar hendak mengamuk, tetapi dengan paksa menahan dirinya. Dasar anak nakal, kamu sudah mengatakan semuanya secara rinci, apalagi yang harus aku tanyakan? Tanyakan pantatku. Kamu menggambarkan diri kamu dalam cahaya yang benar, menghukum kamu akan membuat aku menjadi penguasa berkepala kaca. Bagaimana aku bisa melanjutkan tindakan ini? Lanjutkan berbicara. Yang Mulia, kaisar mengerutkan kening, tampaknya tidak senang. Yang Mulia benar-benar bingung bagaimana melanjutkan dari sana. Iya, menteri tua ini merasa khawatir tentang masalah ini dan tidak punya waktu untuk memberitahu Yang Mulia. Menteri tua ini bangun di tengah malam dan bergegas ke lapangan militer tanpa sempat menyelesaikan pakaiannya. Namun, meskipun mobilisasi tentara dilakukan dengan cepat, kita tidak berdaya untuk menghentikan para pembunuh. Para pembunuh itu telah bersiap-siap dan langsung menjungkir balikkan kota. Menteri tua ini mengerahkan setiap upaya terakhir tanpa cadangan dan bertugas sebagai pelopor untuk melakukan pertempuran berdarah melawan banyak pembunuh berbahaya. Setelah sekian lama, kita akhirnya berhasil menghentikan bencana ini dan menghabisi para pembunuh itu. Jumlah total pembunuh ini mencapai ratusan kekalahan. Tubuh mereka kemudian digantung untuk ditampilkan di depan umum di depan gerbang kota. Namun, menteri tua ini tidak berani mengklaim pujian atas tindakan ini karena ada beberapa peristiwa yang disesalkan. Meskipun menteri tua ini telah mencoba yang terbaik, ada puluhan pejabat yang gagal dijangkau oleh menteri ini pada waktunya sehingga mereka dibunuh secara brutal oleh para pembunuh. Kematian mereka yang mengerikan semua disebabkan oleh kecerobohan pendeta tua ini dan respon yang lamban terhadap situasi ini. Pendeta tua ini bersedia menerima hukuman atas kejahatan kecerobohan aku dalam menjalankan tugasku. Kakek Jun menghela nafas, suaranya sedih. Semua kehidupan itu adalah pilar kerajaan Tianxiang kita.
Dia menggosok matanya, tampak hampir menangis. Sebenarnya, dia merasa mengantuk. Semua menteri di istana kekaisaran mendengar kata-kata Adipati Senior Jun dan berbalik untuk saling berhadapan. Apa? Kamu bersedia menerima hukuman atas kejahatan kamu? Terimalah kepala ibumu. Mendengarkan kamu, kamu hanyalah pahlawan hebat yang sendirian menyelamatkan semua kerajaan Tianxiang. Bertindak tegas, membalikkan situasi dalam beberapa saat, orang yang memikul beban berat untuk menyelamatkan rakyat jelata, menteri setia yang menempatkan pentingnya melindungi martabat keluarga kekaisaran di atas segalanya. Karena kamu mengatakannya seperti itu, tidak memberi kamu hadiah dalam jumlah besar sama saja dengan kehilangan reputasi yang sangat besar, namun kamu mengatakan kamu bersedia menerima hukuman? Selain itu, adakah di sini yang tidak tahu bahwa pria berbaju hitam itu adalah bagian dari keluarga Jun? Pembunuh, lelucon apa? Bagaimana seseorang menggambarkan tindakan membalikkan hitam dan putih? Ini caranya. Kita telah melihat orang tidak tahu malu, tetapi kita belum pernah melihat tingkat tidak tahu malu yang setinggi ini sebelumnya. Mengubah tindakan merampok tempat tinggal orang lain menjadi tindakan berjasa, tingkat keahlian omong kosong ini telah mencapai dunia yang benar-benar baru. Gunung yang patut dipuja. Adapun orang-orang mati yang dibiarkan tergantung untuk diperlihatkan kepada publik. Jika kepala penjara Menteri Kehakiman memeriksanya, dia pasti akan menemukan bahwa wajah mereka sangat akrab. Karena orang-orang itu hanyalah sekelompok terpidana mati. Namun, tanggal eksekusi mereka tidak diketahui oleh kamu, Grand Marshal Jun.